Salam sahabat tutup, baiklah kita lanjutkan ya untuk sio ya. Kita review sedikit untuk jodoh kaki meja ya, 4 tahunan atau 8 double kaki meja. Jadi kalau yang bersio kerbau maka jodoh yang paling baik adalah 1, 2, 3, 4 ya, kerbau 1, 2, 3, 4 di sio ular ya, dan 8 beda 8 tahun 5, 6, 7, 8 di sio ayam. Begitu ya, kalau jodoh yang terbaik adalah kaki meja atau double kaki meja. Sedangkan yang dianggap ciong atau bertabrakan yang 6 atau yang 3 itu akan sering berantem. Tapi sekali lagi ini general reading atau secara umum yang pasti harus dilihat tanggal lahir, hari lahir, pagi, siang, atau sore, banyak sekali. Yang penting semuanya sih bisa jodoh dan bisa cocok. Tapi gambaran yang umum yang terbaik adalah itu. Dan setelah disusun seperti ini, maka jodoh yang terbaik adalah begini ya. Jadi kalau tikus urutannya naga dan monyet. Kalau kerbau ular dan ayam. Kalau macan kuda dan anjing. Kalau kelinci kambing dan babi ya. Ini dia akan tentram, akan bertahan lama, tidak sering berantem ya. Semua bisa saling mengerti, saling mengisi, saling memberi. Tapi bukan berarti yang bersilangan tidak boleh ya. Ini hanya yang terbaik saja, yang disusun menurut kebiasaan atau yang sudah terjadi seperti itu. Jadi kalau sio naga ya, jodoh yang terbaik adalah tikus dan monyet. Sio ular yang terbaik adalah kerbau dan ayam. Begitu juga yang sio anjing yang terbaik kuda dan macan. Begitu ya. Ini adalah ke-4 tahun dan 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, begitu juga di macan. 1, 2, 3, 4 tahun ya. 5, 6, 7, 8 jatuh di anjing. Begitu juga kalau di kuda. 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7, 8 jatuh di macan. Begitu ya sekilas tentang jodoh. Kita lanjutkan ke elemen. Kita review kembali. Bila kalian bingung masalah elemen, ingat yang kemarin di konten saya yang terakhir jika tentang elemen, itu bisa dibagi menjadi 5, yaitu logam, air, kayu, api, dan bumi ya. Sekali lagi, logam, air, kayu, api, dan bumi. Bila kalian bingung tinggal mengurutkan ya. Logam adalah angka tahun lahir kalian 0 atau 1. 1990, 1980, 2000 kan angkanya terakhir 0, berarti Anda unsurnya logam. Atau 1 itu logam juga ya. 1971, 1981, 1991, 2001 adalah unsurnya logam. Sedangkan yang kedua adalah unsur air, itu di angka terakhirnya 2 dan 3. 1992, 1982, 2002, 2012, 2022 ya, air ya elemennya. Begitu juga yang 3, 2023, 2003, 73, 1983 itu elemennya air. Selanjutnya elemen kayu di angka 4 dan 5 angka terakhirnya. Ya, terus kemudian api di angka 6 dan 7 ya, 1977, 1987, 1997, 2007 itu adalah
elemen api. Sedangkan 89 bila Anda terlahir di tahun yang angkanya 8 dan 9, 988, 1989, 1978, 1979, 2008, 2009 itu pasti elemennya bumi atau tanah ya, kayu atau udara ya, sering disebut kayu, kipas-kipas menjadi udara, atau pohon yang berfotosintesis mengeluarkan udara. Makanya tidak ada udara di elemen Shio karena disebutkan sebagai kayu. Begitu ya, bisa dipahami. Kemudian kita akan lanjutkan ke rezeki. Terus bagaimana rezeki yang baik atau pekerjaan yang cocok bagaimana? Yang pertama, untuk pekerjaan yang paling utama, Shio apapun itu, yang utama jelas sih nantinya akan disinkronkan dengan Shio kalian. Tetapi yang utama adalah elemen dulu yang harus kalian perhatikan. Dimana pekerjaan yang cocok untuk elemen air adalah yang berhubungan dengan air ya. Pasti yang berhubungan dengan air, sebagai nelayan, pelaut, penjual ikan ya, ada air-airnya ya. Penjual minuman dingin, minuman hangat, kopi, teh, kafe, restoran atau apapun. Makanan, minuman, depot ya. Kemudian ya kalau bekerja ya di pengairan, irigasi, membuat bendungan atau yang berhubungan dengan air. Kemudian kalau unsurnya logam ya, yang berhubungan dengan logam sebagai penambang, sebagai pekerja konstruksi atau kontraktor konstruksi bangunan. Yang bukan sipil, sipil pun bisa karena mengandung unsur logamnya ya. Pandai besi, pembuat keris ya, banyak sekali ya. Pembuat meja, konstruksi besi atau meja besi ya, itu akan berhubungan, akan baik sekali. Berhubungan dengan elemen kayu juga begitu ya. Pekerjaan yang akan cocok adalah toko mebel, pekerja kayu, tukang kayu, membuat rumah, itu masuk di dalam kayu. Pariwisata karena banyak akan berhubungan dengan gunung-gunung, hutan alam ya. Pariwisata masuk di kayu. Atau toko buku, buku kayu tuh dari kertas dari kayu juga ya. Banyak, pokoknya dianggap sebagai mirip-mirip kayu ya. Dan zaman dulu memang kertas dibuat dari bulb kayu atau kayu yang sudah kecil-kecil itu akan dibuat menjadi kertas. Begitu juga kalau elemen bumi ya, toko bangunan, bahan bangunan, termasuk bahan pokok, sembako ya, itu termasuk elemen bumi. Sedangkan untuk api yaitu yang berada di pekerjaan yang daerah-daerah atau berhubungan dengan panas ya. Bisa jadi restoran ya, mengandung panas. Terus kemudian minuman, kafe-kafe juga panas. Terus advokat atau yang berbentrokan dengan orang lain, menimbulkan energi ya. Advokasi, hakim, jaksa, seperti itu ya. Kalau misalnya kalian bumi ya bisa di arsitek, kayu bisa di arsitek ya. Beberapa pekerjaan yang cocok untuk beberapa elemen. Kemudian baru dihubungkan dengan Shio kalian. Shio-nya apa? Baru dicari pekerjaan yang paling cocok lagi. Misalnya Shio babi logam ya, dia akan cocok dengan pekerjaan yang berhubungan dengan benar-benar besi karena babi itu keras ya. Jangan dianggap babi itu sifatnya gampang-gampang loyo ya, enggak. Babi itu justru yang paling keras, yang paling dablek, yang paling keras kepala, tidak bisa dikasih tahu ya, tidak bisa dinasihati. Dia sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Makanya cenderung Shio babi di dalam rezekinya adalah di mana dia senang bekerja di situ, itu akan membawa hoki kepada dia. Termasuk Shio yang keras kepala adalah hoki babi, macan, naga.
itu keras kepala ya. Kambing ya 4 itu keras kepala. Terus termasuk yang sio yang intuisinya tinggi itu adalah ular, ayam, anjing, dan kelinci itu berintuisi tinggi. Yang cerdik, pandai, pintar, tikus, monyet, ayam juga ya. Terus satu lagi monyet udah ya. Ular ya, itu adalah sio yang cerdik. Yang berwibawa jelas macan, naga, kambing ya, itu adalah sio yang berwibawa. Sio yang hemat yaitu tikus, monyet, macan. Bukan berarti pelit ya, tetapi dia pinter menghitung atau mengatur keuangan. Kambing, sio yang berhati baik jelas kambing. Kelinci itu sangat lembut ya. Anjing dan babi itu baik juga. Jadi kalau baik kelewatan sampai dirinya sendiri dikorbankan. Begitu ya sekilas untuk hoki, rezeki, atau pekerjaan yang cocok untuk berbagai sio. Bila ingin menanyakan yang lebih detail bisa ditulis di kolom komentar ya. Atau minta usulan dibacakan apa, nanti akan saya bacakan di konten-konten yang berikutnya. Semoga berguna sebagai panduan atau pedoman untuk kalian mencari pekerjaan. Sekali lagi ini adalah general secara umum saja dan kulitnya saja. Bila ingin detail memang harus personal reading ya. Salam sahabat Tutu.